strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Reza Hendrik, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strategis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Komunitas Kadin Bandung. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat K-Live. Senang sekali kita bisa sama-sama hari ini Jumat malam 25 April 2025 dalam Belbis Pensionpreneur. Dan alhamdulillah Pak Mar sudah ada bersama kita diiringi Bukan rintik lagi, bukan bujang. rintik ya, rontok Pak. Gimana kabarnya Pak Mar? Alhamdulillah kan bujang, Ya. luar biasa, senang sekali ya. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Iya Pak. Itu minggu lalu saya di Cirebon. Iya. Sebelumnya apa ya? Kang Kujang deh kalau nggak salah ya. Saya yang nggak bisa. Ya, Kang Kujang ya gitu. Ya. Terus ya Lebaran ya, gitu. Kang Ya, Kujang, selama Ramadan kan betul off ya, off ya. off ya. Terus kangen juga Kang Kujang ya gitu. Tapi ada yang menarik Kang Kujang. Ya. Ini bicara tentang bahasan kita malam ini gitu. Hmm. Kok hidup makin susah ya? Hidup makin susah. Kang Kujang Betul, coba- Pak. betul, Kang Kujang dengar berita nggak tentang PHK? Ya. Bener nggak Kang? Ya. Walaupun memang ada beberapa berita yang belum tervalidasi gitu Betul, ya. Tapi betul. Tapi kok trennya ininya sana. marak gitu kan. Betul. Ya. Jadi berbagai perusahaan yang dulu yang menurut kita nggak mungkin lah Kang Ya. Kujang gitu. Tapi nyatanya PHK gitu. Betul. Dan beberapa indikator ekonomi juga nggak kebayangkan Betul. bisa seperti itu. Pak. Betul, Kang Kujang. Ya. Ya, kalau kita lihat bahasan kita selama ini, kalau kita konteksnya adalah VUCA, kan Kang Kujang? Ya. Bahwa lingkungan bisnis itu mengalami volatile, selalu berubah, Ya. uncertainty, tidak ya. pasti, complexity, ya, tidak bisa dikontrol, Ya. dan mengalami ya, Pak. ambigu, Ya. ya. Nah, mengalami turbulensi. Hmm. Nah, sekarang Kang Kujang tuh kerasa banget. Memang prediksi orang kan 2025, 2026, 2007 itu udah tahun-tahun susah. Efek daripada salah satunya pandemi, lalu yang kedua ditambah lagi dengan perang dagang, itu makin Ya. kok kita langsung serius ya? Kok kita langsung serius? Ya Pak, jangan serius-serius Pak. Tapi masalahnya itu fakta Kang Kujang. Ya. Ya, nggak bisa kita naif orangnya gitu. Enggak lah, yang kakek saja, ibu saja tidak mengalami itu, lempeng-lempeng gitu kan. Banyak yang seolah naif ya kita Kujang. Jadi dia mencoba untuk menghibur diri gitu. Ya. Menghibur diri di mana nggak akan mungkin lah di negara Indonesia ya gitu. Tapi faktanya terjadi gitu. Ya. Tuh buktinya company besar udah mulai menurunkan jumlah karyawannya alias PHK. Lalu bahkan sekelas BUMN pun gitu mulai memikirkan untuk melakukan rasionalisasi karyawannya. Ya. Kemarin saya sempat baca Pak, Yep, salah satu perusahaan rokok besar itu yep. labanya turun 82%. Pasti kamu jangan. Kemudian salah satu perusahaan fast food 750 miliar mereka rugi. Fakta. Ya. Sekarang ini menjadi warning lah kita. Jadi kan saya melihat kalau bangsa kita ini seringkali dinabobokan gitu. Ya. Dinabobokan oleh kondisi gitu ya. Mereka itu mah di luar sana saja gitu. Tapi ini bangun gitu. Nah, malam ini saya pengen ngebangunin kan Ya. pengen ngebangun bahwa saya pun sebagai dosen pun bisa jadi nggak di PHK. Bisa jadi. Yang PHK siapa? Calon mahasiswa.
ya nggak kuat orang tuanya bayar gaji bayar SPP gimana Kang Ujang gitu. Itu sebuah fakta yang nggak bisa saya abaikan gitu. Sebagai seorang dosen pun saya harus memikir muter otak gitu loh. Muter otak saya gimana cara? Ya kalau untuk bicara kecukupan udah cukup sebenarnya. Saya bersyukur bisa ngajar di Widyatama sebagai dosen gitu ya. Oke. Tetapi halo gitu. Kesananya itu tadi ambiguity itu turbulensi sering terjadi. Nah, ini harus jadi warning buat kita kerjaan. Dibandinginnya pakai apa nih Pak? Dengan topik kita malam hari ini. Ketokan. Dengan topik malam ini Kang Ujang. Dengan topik malam ini. Ya. Karyawan, yuk siapin diri pensiunpreneur ya Pak Maria. Ya, betul sekali. Kenapa saya memilih tema kayak ini? Karena saya mikir dari off-nya kita dulu sama Ramadan, lalu setelah Lebaran gitu Kang Ujang. Setelah Lebaran banyak orang masih bisa tertawa, tersenyum lah. Yeah. Kenapa? Mungkin masih ada tabungannya ya gitu yang bisa dia pakai gitu. Ya, ada kemarin pertama THR Pak ya. THR gitu ya. Tapi sekali THR kalau pulang kampung sama juga habis ya. Sama juga habis ya. Oke, Pak Mas, Yap. sebelum ditulisan saya Yap. mengingatkan sahabat Kelet dulu. Yap, Kang Ujang. Ngobrol kita malam hari ini juga Yap. bisa dilihat di IG Melissa Henry. Betul, Kemudian betul sekali. juga IG Radio Kelet 107,1 FM. Yap. Dan kami undang Anda sahabat Kelet, silahkan kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan atau Anda tanyakan, Anda bisa telepon atau WA ke 0812 203 1972. Betul sekali kerja. Ya, jadi pola kita ngebangunin itu adalah dengan bahasan malam ini Kang Ujang. Ya. Ini tidak akan bisa lepas tentang kemampuan kita untuk berpikir Kang Ujang. Berpikir tentang apa yang terjadi di alam ini, khususnya di negara kita ini gitu. Saya mengingatkan diri saya juga gitu bahwa jangan pernah berhenti berpikir, karena Allah itu ngasih kita akal untuk berpikir. Nah, dan ini menjadi clue buat kita. Nah, menghadapi masa seperti sekarang, banyak orang yang tidak bisa berpikir dengan jernih gitu. Orang tidak berpikir dengan jernih bagaimana mereka mempersiapkan atau menyikapi ini. Ya. Nah, padahal kalau kita berpikir jernih maka kita ada bisa membuat apa istilahnya, membuat sesuatu yang bisa lebih baik gitu kan. Nah, dalam sebuah konteks menyikapi yuk karyawan siapkan diri jadi pensiunpreneur, saya merasakan sendiri, saya sebagai dosen saya nggak bisa tinggal diam hanya ngajar dapat gaji tiap bulan saya kasih untuk anak dibawa ke rumah ya Kang Ujang. Nggak bisa lagi pola pikir itu saya pegang Kang Ujang. Bisa jadi kan yang memecat saya itu bukan yayasan, bukan rektor, tapi yang memecat saya itu siapa? Konsumen. Jadi setiap saat saya harus mulai ikhlas Kang Ujang, buka mata saya, oh saya nggak mungkin eternally gitu ya, selama-lamanya di sini. Nah oleh karena itu saya sudah saya sudah berpikir jauh-jauh hari Kang Ujang. Jauh-jauh hari saya sudah berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya mulai yang namanya mempersiapkan diri sebagai pensiun. Nah, konsep pensiunpreneur ini saya coba kembangkan ke teman-teman sekalian, konsep di mana bagi orang yang sudah bekerja dia mencoba untuk menjalankan bisnis gitu. Nah, dia mempersiapkan diri dia di sela-sela waktu dia, bahkan ya waktu kita kan cuma 24 jam kan Kang Ujang sehari. Dia tidak mau menghabiskan waktu dia tuh hanya sebagai status employee gitu. Selesai pulang kantor, udahlah istirahat gitu ya. Sabtu Minggu ya Kang Ujang lihat aja sendiri. Minggu pun saya kasih kerja ke Kelet. Aneh kan Kang Ujang, tapi inilah pilihan gitu ya Kang Ujang gitu. Oke. Nah, artinya apa? Dari sejak kita bekerja, kita harus mulai mempersiapkan diri menjadi seorang pensiunpreneur. Karena bagi saya pensiun itu pasti, pensiun sukses itu pilihan Kang Ujang. Nah, maka dari itu
Materi kita malam ini akan membahas seputar yuk persiapkan diri kita menjadi seorang pensiun planner. Meskipun kita kemarin kan aku baru mulai kerja gitu. Nah, apalagi baru mulai kerja, uncertainty-nya masih sangat tinggi. Kenapa? Portofolio kita di mata manajemen belum dilihat. Siapa lu kan kata manajemen kan Ujang gitu. Nah, jadi suka nggak suka kita mempersiapkan diri. Itu Ujang. Ya. Sesuatu di depan kita sudah terasakan dan sudah terlihat gitu Pak Maria. Betul. Sesuatu yang memang tidak baik-baik saja. Ya, betul. Ini kan jaraknya sangat dekat nih Pak Maria. Yep. Kalau Pak Maria kan dulu sempat bilang persiapan tuh 5 tahun. tahun. 5 tahun kemudian. 5 tahun sebelum kita pensiun tuh kita sudah harus mempersiapkan diri untuk menjadi pensiunpreneur. Betul, Pak Maria. betul sekali kan. Nah, apa mitigasi yang harus dilakukan Pak Maria? Nah, selalu saya bilang ada konsep speed up kalau saya ngomong. Speed up itu adalah sebuah konsep yang saya tawarkan atau saya sampaikan ke teman-teman itu adalah bagaimana mereka melakukan percepatan. Yeah. Nah, percepatan ini bisa dilakukan ketika seseorang bisa memilih sebuah bisnis sesuai dengan ikigainya. Besok pun langsung bisa dijalankan kan Ujang gitu. Besok pun gitu. Yeah. Jadi nggak harus nunggu ini, tidak. Modalnya kalau sesuai ikigai kita, insya Allah modal nggak gede-gede kan. Nah, kemarin saya nulis juga tulisan di portalnya Kelight, pilihan seorang dosen menjadi seorang pensiunpreneur. Ada di portalnya Kelight. Yeah. Ya, saya kan dosen gitu. Saya bercerita kan Ujang. Saya bercerita, teman-teman kalau mau ini seorang dosen harus mempersiapkan diri dari sekarang jadi pensiunpreneur. Dulu apa udah disiapkan sama itu. Pertama jelas mindsetnya dulu, pola pikirnya gitu. Tadi saya udah mulai bahwa saya tidak akan selamanya jadi karyawan. Yeah. Sebagai dosen yang bekerja di Yayasan Widya Tama, saya menyadari sendiri gitu. Ada waktu yang maksimal gitu ya. Oke, 65 tahun saya pensiun. Yang lain kan 55 saja. Yeah. Saya 65 dosen itu. 55, 56 ya. Betul. Nah, kalau saya 65. Artinya apa? Apalagi kalau saya guru besar, perpanjang lagi gitu. Nah, artinya apa? Ada waktu di mana saya harus bisa harus melepaskan diri dari konsep ini gitu. Sebagai karyawan. Oke. Nah, dari sana kan saya harus mempersiapkan diri sekarang. Nah, mindset itu saya tanamkan ke diri saya. Saya tidak boleh, apalagi saat ini, kondisi saat ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bisa jadi kita yang dipecat oleh kampus gitu ya. Kita kan nggak tahu. Karena kondisi kampus juga menghadapi kondisi makin berat kan itu loh. Itu yang pertama, mindsetnya dulu yang harus ditanamkan bagi setiap karyawan. Jadi sahabat-sahabat Kelight yang mendengar program kita malam ini, buka lagi pikiranmu gitu. Kamu harus mempersiapkan diri kamu bahwa kita tidak bisa selamanya, tidak akan selamanya gitu menjadi karyawan orang. Yang kedua Kang Ujang, ketika mindset itu udah ini, state in your mind lagi gitu. Goalnya kemana gitu. Goalnya, jadi setiap karyawan tuh udah memikirkan goalnya. 5-10 tahun ke depan, goalnya mau kemana, impiannya kemana Kang Ujang. Nah, biasanya selalu saya tekankan, impian teman-teman itu pasti mencapai financial freedom. Yeah. Dan menjadi wirausaha ini adalah salah satu pilihannya. Pilihan untuk bisa mencapai financial freedom. Suka tidak suka itu fakta gitu. Hakikatnya pengen, semua orang itu kan pengen ya dapat hidup bagus lah ya gitu. Ya. Nah, jadi mereka harus benar-benar bisa menetapkan Kang Ujang state di dalam pikiran mereka. Jadi mereka harus benar-benar bisa mencapai financial freedom. Itu yang kedua. Yeah. Jadi financial freedom itu adalah salah satu bentuk dari 5 sehat yang selalu saya sampaikan kalau buat teman-teman itu. Saya nanti pas masa pensiun saya Kang Ujang, satu, saya harus sehat yang namanya sehat pikiran. Saya nggak mau stres gitu. Ya.
nggak mau stres. Kenapa? Orang stres itu rata-rata pensiun itu gara-gara apa coba Kang Ujang? Masalah keuangan. Keuangan. Ya. Starting pointnya di sana gitu. Saya nggak mau. Udahlah persiapan untuk meninggal menuju Allah gitu lah. Ini juga nggak benar gitu. Uang nggak ada, masih punya hutang gitu. Itu saya notice banget Kang Ujang gitu. Syarat kedua apa sih? Syarat religi. Saya ingin banyak ibadah gitu. Nggak mau lagi urusan dunia lah gitu ya gitu. 60 masih ngurusin dunia ya. Kapan persiapan untuk mati Kang Ujang gitu. Ya. Itu kan sebuah fakta yang harus kita ini. Maka pensiunpreneur ini jadi pilihan Kang Ujang. Meskipun saya masih bekerja ya gitu. Yang ketiga adalah sehat dalam sosial, ingin bersosialisasi dengan banyak orang. Oke, temen yang nggak ketemu terus semasa kerja karena nggak ada waktu kan. Maka semasa kita jadi pensiun itu harus jadi momentum kita untuk ketemu. Selanjutnya adalah sehat fisik. Fisik kita harus sehat gitu, nggak bisa tidak. Gimana ketemu sehat fisiknya kalau utang masih banyak? Stres dikejar sama debt collector gitu. Apalagi debt collector gila-gilaan sekarang. Banyak kasus-kasus mungkin, banyak cerita malah kebuka semua. Amit-amit ya Allah, saya bilang nggak mau, saya bilang itu nggak usah lah beli mobil baru lah. Ya kalau ada beli yang seadanya gitu. Gitu aja. Nah selanjutnya apa? Sehat yang namanya ekonomi. Nah ini harus menjadi kunci kita sebagai karyawan. Kita di masa pensiun harus sehat secara ekonomi gitu. Nah kalau bahasa kita tadi apa Kang? Bahasa kita adalah yang namanya financial freedom. Ya. Tuh. Itu kan. Oke. Catatan dulu. Saya kembali sedikit Pak Mer. Ya. Ini untuk mengingatkan sahabat-sahabat Kelight yang baca Ikigai itu mungkin Ya. bisa diulang. Ikigai. Nah ini yang baru ketiga. Pilihan bisnis. Ya. Pilihan bisnis yang selalu saya sampaikan berbasis model Ikigai. Jadi Ikigai ini akan berhubungan dengan yang namanya pilihan yang nanti sesuai dengan diri kita gitu. Dan juga dibutuhkan pasar. Carilah bisnis satu yang kamu tahu dan kamu suka gitu. Saya suka ngajar dan saya tahu cara ngajar, maka itu bisa jadi salah satu pilihan bisnis saya nggak kan? Iya. Gitu. Ya. Karena saya tahu dan suka gitu. Kenapa? Semuanya pasti berawal dari emosi. Love what you do what you love. Kan gitu, Steve Jobs bilang gitu kan. Cintai apa yang kamu kerjakan. Saya mencintai, saya setiap Jumat malam, setiap setiap Minggu pagi saya ke Kelight. Karena saya cinta dengan profesi saya ini gitu. Dan saya suka gitu. Dan saya tahu diajarin sama Kang Ujang. Masa dari 2014 saya diajarin ngomong depan mic nggak sukses juga gitu. Kan tahu dan suka gitu. Jadi sahabat-sahabat perlu sahabat-sahabat yang sebagai karyawan saat ini mulai menganalisis ikigainya gitu. Apa yang kamu tahu, apa yang kamu suka gitu. Nah saya teringat jadi sebuah konsep namanya teori Johari Window. Ada orang pada posisi kuadran 1 yang notabene dia tahu orang lain tahu gitu. Ya ideal kan Kang. Kang Ujang tahu tentang potensi saya ngajar. Saya juga sadar nih, potensi saya ngajar. Itu titik ideal gitu. Tapi ada juga orang yang gimana Kang Ujang? Dia tidak tahu tapi orang lain tahu. Bisa jadi Kang Ujang melihat kelebihan saya, tapi saya nggak sadar itu kelebihan saya gitu. Ya. Itu bisa jadi dasar juga Kang Ujang. Oleh karena itu saya nanya Kang Ujang, apa kelebihan dan kelemahan saya menurut Kang Ujang tentang saya gitu. Nah itu bisa nutupin yang saya tidak tahu, orang lain tahu. Ya. Nah, kuadran selanjutnya adalah saya tahu, orang lain tidak tahu. Itu rahasia. Seharusnya apa? Saya harus menyampaikan ke Kang Ujang, aku jago di sini loh. Gitu. Supaya apa? Supaya Kang Ujang tahu kan gitu. Dan terakhir, orang lain tidak tahu, kita juga nggak tahu. Itu istilahnya gelap lah ya gitu. Nah, kalau kita ambil yang ikigai pertama itu Kang Ujang, carilah bisnis yang kamu tahu dan kamu suka. Itu harus digali ke dalam diri kita gitu. Gali dalam diri kita. Masa karena nggak tahu tadi saya tanya Kang Ujang, menurut Kang Ujang kelebihan saya apa? Saya bisa jadi tahu nggak kan? Bisa jadi. Ya. Ya.
Itulah kenapa Kang Ujang saya menyampaikan dalam model sebelumnya itu, pilihlah bisnis yang sesuai dengan bakat kamu gitu. Bakat apa Kang Ujang? Kubutu. Bakat kebutuh. Itu ke bahasa Sundanya ya Kang ya itu. Tapi bakat beneran ada Kang Ujang. Iya. Bakatnya dari mana? Bisnis yang dari orang tua bisa jadi nggak Kang? Kan kita tahu. Hanya kadang-kadang kita nggak suka gitu. Hanya masalah suka itu bisa diciptakan nggak Kang? Suka bisa. itu, ya. Karena sifatnya emosi. Ya. Itu Kang Ujang. Nah, yang kedua carilah bisnis yang dilakukan oleh pasangan hidup kamu. Kamu tahu juga tuh gitu. Cuman saya sukanya enggak gitu. Bukan enggak ya. Bisa di pasangan hidup. Dari anak bisa enggak Kang Ujang? Bisa. Ya, misal anak ini nih anak saya misalnya dia jago jualan online. Itu bisa jadi potensi bisnis saya nggak di masa pensiun? Yeah. Bisa, sahabat-sahabat, jangan ragu gitu. Jangan ragu gitu. Kenapa? Karena dengan kita lihat anak tuh kita tadi tahu tinggal sukanya enggak gitu. Dari apa lagi? Dari aset yang kita miliki. Oke? Kemarin saya ngobrol dengan Bu Sitkom itu pernah juga ke sini. Kemarin aku punya yang namanya bisnis di tanah di Tasik katanya. Itu bisa jadi modal bisnis investasi nggak Kang? Ya. Bisa. Artinya apa? Dari aset pun kita bisa miliki. Lalu apalagi dari pendidikan kita gitu. Nah artinya apa? Ikigai pertama itu kan cari yang bisnis itu yang kamu tahu dan kamu suka. Itu level ketiga tadi lah. Satu bicara mindset, kedua adalah financial literacy sebagai tujuan, ketiga adalah pilihlah bisnis yang kamu tahu dan kamu suka. Itu hasilnya. Lalu ikigai selanjutnya apa Kang Ujang? Setelah kita tahu dan itu kan cukup. Kita tanya diri kita, saya sudah expert belum di sana gitu. Kamu ahli nggak di situ gitu? Dengan saya ngajar dari 2007, udah berapa tahun? Hampir 20 tahun saya ngajar. Yang saya rasakan saya ngajar tuh udah expert di situ gitu. Metodologi udah dapat, pengalaman udah dapat, pasti ketemunya adalah di passion juga saya dapat ngajarin. Bisa jadi expert nggak saya di situ? Bisa. Expert. Ya. Jadi ngapain saya masuk ke bisnis yang properti? Saya nggak tahu bisnis properti karena saya bukan pelaku gitu. Kenapa? Seseorang tuh yang hanya dia tahu ketika dia melakukan, dia bukan orang yang belum wisdomnya nggak muncul, tapi idealnya adalah orang yang berbisnis itu dia tahu dan dia bisa, maka wisdomnya muncul. Nah oleh karena itu carilah bisnis yang kamu expert di situ katanya. Jadi mulai menghitunglah, saya ngajar bisa, ya kan aja, dagang bisa gitu, oke, paling nulis bisa, bicara bisa, maka saya lebih baik saya fokus di sini aja gitu. Saya nggak mau latar, cukup lah, ruginya udah gede. Nggak mau lagi saya jangan nangis nih ya gitu. Saya udah nggak mau lagi rugi, jangan udah umur mau 50 gini ya gitu. Nggak mau lagi saya mengalami kerugian. Udah cukup lah, ongkos belajarnya udah selesai lah. Jangan lagi tambah ongkos belajar yang ya nggak ada nilai-nilai ya gitu. Nah selanjutnya kan yang ketiga, yang kelima jadinya ya. Carilah bisnis tersebut sudah kita tahu dan suka dan kita ahli di situ, yang dibutuhkan pasar. Ada pasarnya gitu loh. Ada pasarnya. Nah itulah kenapa kalau sahabat-sahabat pengen diskusi sama saya bantu ya. Saya akan membantu yang namanya analisisnya dengan menggunakan design thinking. Kita harus mencari kebutuhan pasar seperti apa gitu loh Kang Ujang. Kenapa? Percuma juga kita jago di bisnis tapi pasar nggak ada, coba siapa yang beli? Betul nggak kan? Siapa yang akan beli gitu? Jangan harap. Nah terakhir apa coba Kang Ujang? Bisnis yang menghasilkan cuan. Ada uang yang dihasilkan di situ gitu. Nah dari Ikigai inilah yang harus kita mulai perhatikan, bisnis apa yang cocok buat kita. Itu Kang Ujang. Oke, Pak, tadi ada salah satu poin yang menarik adalah tentang potensi diri ya Pak. Ya. Karena mungkin kebanyakan orang kan hanya melakukan pekerjaan tuh yang lempeng aja Ya. gitu ya. Dia melakukan rutinitas, Ya. dia melakukan sebuah pekerjaan, Ya.
pagi sore selesai pulang, betul, datang lagi besoknya, betul, kerja lagi pagi sore ya, pulang, betul. dan timbul keraguan sebenarnya potensi saya apa sih? Lalu ada sebuah matriks saya dapat kemarin tentang self diri. Ada namanya self awareness, ada namanya self management. Ya. Kesadaran diri lalu berubah menjadi apa? Manajemen diri. Nah, banyak orang yang tidak memahami apa dia, kekuatan kelemahan dia apa gitu. Karena dia tidak pernah melakukan evaluasi atas diri dia. Kalau saya lihat akhir-akhir ini saya juga merasakan kekuatan saya itu di mana sih gitu. Apalagi saya ngajar di kampus itu di S3 itu adalah tentang strategic management. Yang notabene di situ dibahas juga tentang SWOT analisis kan Ujang. Oke. Nah, ini menjadi kunci gitu kan Ujang ya gitu. Jadi kunci ketika ini yang menjadi dasar gitu. Oke. Nah, jadi itu menjadi masalah ketika kapan? Ketika saya harus menganalisis gitu ya, bahwa kita jarang sekali untuk melakukan yang namanya analisis diri. Jarang sekali kita melakukan analisis diri. Siapa diri kita, kekuatan kita, kelemahan kita apa gitu. Jarang banget. Nah, akibatnya adalah kita tidak tahu potensi diri kita itu apa. Situ mulai masalah. Nah, banyak orang tidak melakukan itu Kang Ujang. Nah, akibatnya Pak, dia nggak tahu potensi diri dia gitu. Nah, oleh karena itu ada fastest way-nya apa coba Kang Ujang? The fastest way-nya itu adalah kita harus menanyakan kepada orang lain apa kekuatan dan kelemahan. Itu yang Johari Window tadi, orang lain tahu tapi saya tidak tahu. Tapi kan itu butuh kerelaan Kang Ujang. Ya, butuh kerelaan gitu. Butuh kerelaan dalam artian benar-benar harus bisa membuat sadar, oh ya apapun kata orang kita harus benar-benar memahami itu adalah sebagai sebuah istilahnya sebagai sebuah masukan buat kita. Jangan pernah kita memungkirinya gitu. Nah, ketika ini bisa kita lakukan maka insya Allah kita akan bisa lebih baik. Tapi kalau ini tidak bisa kita lakukan maka berat buat kita, susah untuk kita untuk melakukan baik, apalagi untuk memilih bisnis itu. Jadi sesuaikan dengan potensi kita tersebut kita. Nah, kita bisa nanya ke orang. Jadi bagi saya potensi itu akan mendapatkan konsep namanya speed up. Ya, speed up, percepatan. Nah, percepatan ini harus kita lakukan Kang Ujang. Kalau kita sebagai seorang karyawan ya gitu. Karyawan, saya kekuatan saya di mana gitu. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah kemudian kita bisa growing cepat lah dalam hal menjalankan bisnis dan lain-lain. Itu Kang Ujang. Oke, kita masih sama-sama sahabat Kelight dalam Belvis Pensiunpreneur untuk hari ini, Jumat malam 25 April 2025. Dan kita masih ngobrol tentang karyawan. Yuk siapin diri jadi pensiunpreneur. Kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, Anda bisa kirimkan WA atau telepon ke 0812-203-1972 sahabat Kelight. Saya bacakan dulu beberapa WA ya, sahabat. Ini dari sahabat kita Kang Sony. Assalamualaikum Pamer dan Pujian. Ternyata perang dagang Cina dan Amerika semakin seru katanya. Semoga kita bisa menghadapi tantangan. Pamer, kenapa bisnis dalam pengelolaan sampah kurang diminati? Apakah kesulitan dalam mencari kerja, peluang dan pengelolaan sampah bisa dijadikan bisnis yang bagus? Ada tertarik nih. Ada teman saya, dia punya ngumpulin sampah kan aja. Ngumpulin sampah dan dari beberapa modern mall ya, mall
lalu ya pasar Semudring itu ya gitu. Wah, dia banyak dapat cuan di situ aja. Banyak dapat cuan di situ. Cuman memang satu yang saya lihat, banyak orang not knowing the business gitu deeply. Banyak orang tidak tahu bisnis itu secara mendalam gitu. Yeah. Nah, ini membuat yang namanya orang tidak paham secara mendalam bisnis prosesnya apa, risikonya apa. Orang lebih banyak menjudgment, memberikan judgment. Yeah. Ya. Nah, pasti di situ jadi masalah kan kerjaan gitu. Ya, jadi masalah gitu. Nah, jadi hal ini membuat fatal lah istilahnya gitu. Tuh, ini fatal. Jadi akibatnya mereka sampah itu adalah yang kotor dan yang macam-macam. Pertama. Yang kedua, memang regulasi support sistemnya belum bagus macam. Contoh teman tuh di Karawang, ya, Karawang tuh dia ngumpulin sampah, tapi banyak banget regulasi dari pemerintah yang harus disiapkan gitu. Padahal dia ngumpul sampah di press dan segala gitu ya gitu. Akibatnya untuk masuk ke industri itu membutuhkan modal tidak sedikit kan. Modal tidak sedikit. Akibatnya adalah orang pasti mikir untuk masuk ke bisnis itu butuh modal tidak sedikit. Yang ketiga, regulasinya terlalu kompleks juga gitu. Karena itu nggak boleh bakar, asap kayak kita gitu. Dan banyak regulasi yang harus di luar jauh dari tempat permukiman segala gitu. Apa namanya? Nah, ini membuat constraint itu untuk orang masuk ke situ gitu. Padahal kalau kita lihat uangnya banyak banget di situ sebenarnya. Ya. Dan kalau tidak diminati peluang kita lebih besar. Betul. Nah, teman tuh, dapat duitnya luar biasa kan ya? Luar biasa, dapat duitnya. Kenapa? Potensi duit di sana tuh gede banget gitu. Gede banget. Nah, dari sana bisa saya lihat, banyak orang yang tidak mau masuk ke situ. Saya lihat, maaf ya, banyak juga teman-teman saya yang mau ikut pemilu kada kayak gitu ya. Itu uangnya dari jualan sampah kayak gitu Kak Ujang gitu. Cuannya gede banget gitu. Cuannya gede banget. Nah, apa namanya? Oleh karena itu, karena persepsi yang belum tepat, lalu butuh modal yang cukup gede, lalu regulasi yang terlalu banyak, akibatnya apa? Orang jadi malas untuk masuk ke bisnis ini. Itu Kang Ujang. Hanya sampah yang sia-sia itu sampah masyarakat Amerika. Itu pasti nggak akan mau ya gitu. Betul ya. Tuh. Apa namanya? Nggak akan, malah orang menghindari itu ya gitu. Itu Kang Ujang. Oke, selamat malam Kang Nandi di Turangga. Selamat malam Pak Mer katanya. Malam. Kalau masalah pensiun, kita semua pernah mencobanya selama 3 tahun waktu COVID. Yap. Tapi itu bukan pensiunpreneur, karena saat itu pensiunnya nggak ada yang sukses. Tuh. Karena tantangannya besar sekali waktu itu ya kita. Karena ketahuan bahwa lingkungan bisnis waktu itu lagi tidak baik-baik saja. Yeah. Ya. Nah, di sana dituntut untuk bisa meng-create yang namanya market. Sementara market lagi ngos-ngosan gitu kan. Malah tidak ada market. Tetap ada bisnis tertentu ya. That's the point. Yang tumbuhnya pesat banget. Betul. Tapi itu kan diperebutkan oleh pemain yang notabene poinnya adalah mereka punya backup gitu. Yeah. Contoh apa dulu, bikin masker gitu ya. Ya seasonal lah, musiman gitu. Yeah. Nah jadinya poinnya nggak banyak lah yang bisa hidup di sana gitu Kang Ujang. Kalau boleh bilang yang berhasil di situ benar-benar orang yang benar-benar
memiliki kreativitas dan inovasi tinggi. Itu kuncinya. Kreativitas inovasinya sangat tinggi sehingga dia bisa melewati fase tersebut dengan baik. Kalau nggak dia fail, gagal gitu kan. Nah berangkat dari situ saya melihat ya orang itu harus benar-benar bisa jadi berhasil kalau dia punya kemampuan berpikir kreatif dan inovatif yang sangat-sangat tinggi. Jadi masalah buat orang lain, buat dia peluang, sehingga jadilah dia tetap berhasil dalam mendapatkan manfaat, keuntungan lah gitu. Itu kan Ujang. Oke, Pak Mer, balik lagi ke masalah pensiunpreneur ya, Pak Mer. Menjadi seorang pensiunpreneur itu, ya mungkin bagi sebagian orang itu udah jauh di ujung dunia gitu, Pak Mer ya. Dan bingung harus bagaimana gitu. Kemudian juga ada perasaan takut, saya gagal, uang saya habis, akhirnya usaha nggak sukses, uang saya habis. Bagaimana dengan hal ini, Pak Mer? Nah itulah yang saya jadi teringat konsepnya gini. Menjadi pensiunpreneur itu nggak mudah pasti, tapi bisa. Syarat dan ketentuan berlaku. Tidak lagi kita bicara pensiunpreneur itu asal jalan, kan Ujang, nggak bisa. Atau itu gitu ya? Nggak bisa. It should be prepared. Itu harus disiapkan matang gitu kan. Ya, itu harus benar-benar disiapkan secara matang agar bisa memberikan value buat kita gitu. Nah, temuan saya banyak orang yang hanya just do it dulu ya, melakukan dulu, tapi nggak manjang gitu. Kenapa? Yang kalau boleh dibilang 1, 3, 4, yang keempat sekarang kalau kita jadikan ikigai jadi satu ya Kang Ujang ya. Yang keempat itu adalah kita harus mulai mencari mentor Kang Ujang. Jadi pensiun itu jangan sendiri. Jadi kalau teman-teman masih sebagai karyawan saat ini pengen jadi wirausaha, carilah mentor gitu. Nah itu menjawab Kang Ujang, untuk menjawab pertanyaan Kang Ujang barusan. Kenapa orang takut, orang khawatir gitu ya, khawatir gagal, takut gagal tuh. Kenapa? Dia nggak punya mentor. Terus ada orang mentor yang bisa dampingin kita gitu, tempat kita berdiskusi. Saya nggak rekomen kerjain sendiri. Fakta menunjukkan bahwa tahun pertama banyak yang gugur, 40% tuh gagal di tahun pertama. 40% itu sampai, kamu bilang sampai tahun ke 4 atau ke 5 gugur, sisa 20%. 10% tinggal 4% dalam 10 tahun dari 100 gitu. Berapa rasio itu? 96% gagal. Nah, dalam hal itu kita perlu mentor. Nah, ketika dibilang mentor, di pikiran kita kan biaya, Pak Mer. Nah, sebetulnya ada mentor-mentor yang kalau Pak Mer bilang apa, sosial kapital ya. Betul. Ya. Banyak Kang Ujang, asal kita mau aja belajar sama dia gitu. Saya melihat banyak orang mau berbagi kok Kang. Banyak orang mau berbagi, asal mau nggak mengikuti arahan dia gitu. Nah, temuan saya, orang-orang yang sudah berhasil, mereka malah mau membagikan ilmunya ke banyak orang gitu. Ya, mau membagikan ilmunya ke banyak orang. Tuh. Jadi, kalau boleh dibilang, kita harus benar-benar bisa mengunci dengan adanya mentor. Kita bisa memitigasi risiko. Apa coba kamu? Pertama, mitigasi risiko, mental kita turun, atau mindset kita turun gitu. Oh, kita bisa perbaiki kok kita dengan mentor. Karena mentor itu kadang-kadang juga memberikan motivasi sama kita. Yang paling berat kan menjaga konsistensi motivasi. Motivasi kita bisa dirawat nggak? Nah, dengan adanya mentor itu bisa dijaga kan? Oke, itu mentor. Nah, yang kedua secara apa? Ilmu bisnis. Mentor bisa menentukan ilmu pengalamannya tentang bisnis kita. Bisa meningkat nggak punya kita? Bisa. Apalagi
mentor bisa ngajarin kita untuk belajar apa? Manajemen. Gratis kan Ujang tuh. Ya paling enggak ya mentor nanti beliin aja makan siang atau makan malam gitu. Tapi nilainya ada sebuah quote yang saya dapatkan. It's better to talk with experiential businessman gitu. Just 1 hour compared to learning in 1 semester. Nilainya luar biasa nggak kan? Yeah. Luar biasa gitu. Karena hubungannya adalah kita tuh benar-benar bisa dikunci gitu akan ke apa ya, ke kesulitan kita tuh bisa dibantu sama mereka, bisa lihat kamu perubahan signifikan nggak pada diri kita. Yeah. Signifikan sekali kita. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita kunci, wah nggak bisa lah, jangan gitu. Carilah mentor ya, carilah mentor agar kita bisa mempercepat bisnis kita dengan cara mengurangi kelemahan kita. Itu kan Ujang. Oke, ini ada sahabat Nuke Cake and Cookies. Assalamualaikum, katanya Pamer. Waalaikumsalam. Pak mau tanya, saya tahun ini mau pensiun. Yap. Saya sudah mempersiapkan diri dengan usaha kecil, yakni buat kue. Yap. Alhamdulillah bisa masuk satu toko, tapi belum berani untuk jualan online karena terbentur oleh waktu kerja. Apakah untuk jualan lebih berkembang bisa dimulai nanti setelah pensiun ternyata? Ya sekarang mah. Jalan sekarang. Kenapa saya bilang seperti itu? Harusnya kita udah mulai tuh 5 tahun sebelum pensiun. Ya, betul. Jadi ini akan mengingin kita Kang Ujang untuk bisa memitigasi risiko gitu. Ya. Jadi idealnya setelah kita masuk masa pensiun itu kita udah mulai istilahnya apa ya? Kata kuncinya kan udah gaji kita yang hilang karena pensiun itu udah harusnya udah aman. Betul. Jadi jangan sampai kita istilahnya gini, baru masuk pensiun baru mempersiapkan gitu. Jangan. Itu pasti ada jeda kekosongan. Betul. Betul. Saya tidak merekomendasi ke sana. Kalau saya sih lebih baik jalani sekarang gitu. Jalani sekarang agar kita punya istilahnya punya kekuatan lah Kang Ujang untuk dimasuki masa pensiun ke depan. Nah, maka ketika itu bisa terjadi, itu bisa kita antisipasi jauh-jauh hari dan kita bisa mempersiapkan itu. Itu Kang Ujang. Oke, kita masih menunggu sahabat Kelight yang lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan, silakan kirimkan WA ke 0812-203-1972. Nah, kalau boleh dibilang Kang Ujang, selanjutnya kita lanjut lagi Kang Ujang ya. Mentor sudah punya, gitu ya. Nah, di mentor itu juga nanti akan terbantu dengan konsep ini Kang Ujang, konsep mendesain bisnis gitu. Bisnisnya udah didesain, lalu setelah didesain itu modelnya udah dapat gitu ya, lalu resourcesnya udah dapat gitu. Yang paling titik kritis di mana Kang Ujang? Coba tebak. Jalankan sekarang juga. Jadi pertanyaan si Tete barusan itu sangat relevan. Jangan nunggu dulu ketika baru selesai pensiun baru kamu optimasi, jangan. Apalagi ini kan sudah berjalan ya, sudah bisa masuk ke satu toko. Secara kualitas kan memang sudah udah bisa bisa diterima pasar dulu deh gitu. Nah maka optimasi itu gitu. Kalau kita bisa optimasi itu, maka insya Allah kita akan bisa membuat bisnis itu jauh-jauh lebih baik. Banyak orang yang fail di situ ketika mereka merasa nanti aja lah dulu gitu.
nunggu uang dulu lengkapnya itu. Ya kapan jadinya gitu, kapan jadinya, karena tidak akan pernah jadi nggak akan jadi gitu. Itu ya. Oke, Pak Mer, Ya, konsep pensiunpreneur itu apakah harus menjadi seorang wirausaha, Pak Mer? nah kalau boleh dibilang wirausaha pasti, Iya. pasti kalau jangan, cuman modelnya seperti apa kayak itu pertanyaan. Nah, Iya. kalau saya tertarik dengan model yang namanya model yang dijalankan oleh model yang disukai oleh Robert Kiyosaki gitu. Robert Kiyosaki menggambarkan bagaimana seseorang itu bisa jadi bisnis itu, dan saya definisikan dalam konteks pensiunpreneur ya, pertama dia menjadi self-employed gitu. Self-employed adalah bisnis di mana dia mulai dari kecil, tapi bisnis itu nggak bisa dilepasin gitu. Atau juga dia menjalankan kayak saya lah, kasih materi ngajar di mana gitu, tapi kan atas nama saya sendiri gitu. Dia self-employed, itu sudah bisa jadi pilihan bisnis kita di masa Pensiun. yang kedua adalah sebagai business owner gitu, dimana perusahaannya udah cukup gede gitu ya, udah bisa ditinggal, tuh masuk juga ketika kerja ya. Misalnya bisnis itu kita udah benar, udah by sistem segala gitu. Nah yang ketiga adalah investor yang macam investor juga bisa, asal kegiatan investasi itu kita dijadikan sebagai bisnis kita gitu, Iya. bukan sampingan ya gitu. Contoh kita main investasi di properti gitu, Iya, saham. saham itu bisa kan kerja. Jadi tidak harus memiliki sektorial, itu pertanyaan menurut saya, pertanyaan kerja ke sana deh arahnya. Bukan harus sektorial banget gitu loh. Ya, itu juga berdagang gitu ya. betul, Ya. itu udah bisa bisa kita jalankan di masa pensiun tersebut gitu loh. Nah kalau itu bisa ya kita masih itu agar bisa endingnya sih menghasilkan cuan kan, menghasilkan cuan gitu. Misalnya dengan KPK belakangnya, Pak. Cuanki itu mah bakso. Beda ya, bakso sama congki beda ya, Beda, Pak Mer. beda tipis ya, tapi sama-sama bulat. Masih sadar. Saudaraan, saudara kembar ya. Itu Kang Ujang. Jadi jangan kejebak, wah saya harus punya bisnis sektorial manufaktur yang notabene saya harus butuh modal gede gitu. Jangan gitu, jangan gitu. Oke. Iya. Tuh. Ini WA dari Kang Andi nih. Iya. Yang menggelitik juga, Pak Mer. Apa tuh? Pak Mer, kenapa kalau masalah pensiun itu yang dapat tekanan mental itu kita katanya? Tapi kalau pensiunpreneur yang dibilang sukses seperti pensiunan anggota DPR dan menteri nggak dapat tekanan. Itu mah bukan pensiun terus, itu pensiunnya. Ini mancing-mancing nih Kang Andi nih. Aduh gitu. Ya, kemudian disitulah ininya ya, poinnya yang saya dapatkan ketika kita punya konsep bagaimana di masa pensiun kita sudah satu, pola pikir kita tidak akan selamanya bekerja di perusahaan orang lain gitu ya gitu. Pasti kita ada endingnya itu memasuki masa pensiun. Lalu yang kedua kita punya tujuan financial freedom, mulai memilih bisnis dengan konsep ikigai, mencari mentor gitu misalkan, dan langsung jalankan. Ini yang sejatinya harus dimulai meskipun dari kecil. Kang Ujang juga udah jadi pensiunpreneur dalam persiapan kecil loh gitu. Sama-sama Kang Ujang tuh punya ini loh, sate. Apa namanya Kang Ujang? Sate apa? Sate. Saya ditagih Pak Igan, Pak Mer. Pak Ijan izin. Ini sudah di kasus. Kalau nyebut brand nanti ada kwitansi. Izin Pak Igan, ini sudah di kasus. Siap kata Pak Igan tuh gitu. Artinya apa? Kan kita harus persiapkan Kang Ujang. Ya. Misal paling sederhana, kita sebagai karyawan, isi kita punya bis catering, itu bisa jadikan gitu, mempersiapkan masa pensiun kita gitu. Ya. Sederhana sebenarnya gitu. Jadi nggak harus ngeluarin uang ratusan juta, 1 miliar, jangan saya bilang gitu. Nah sama-sama saya punya toolnya tuh, punya alatnya gitu, ya punya alat untuk menganalisis bis apa yang cocok buat teman-teman, dan itu tidak perlu yang namanya mengeluarkan uang. Ya.
besar. Kalau perlu uang pasti Kang Ujang, tapi tidak perlu besar. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah kita akan bisa mengoptimasi potensi diri kita dengan cara bisnis di masa pensiun. Itu karena beberapa orang yang mulai berbisnis dan gagal itu karena melihat orang lain gitu ya, Pak. That's the point. Melihat orang lain sukses, ini sukses. Betul. Padahal itu bukan potensi kita sebetulnya. Betul. Karena tidak sesuai dengan ikigainya. Dengan ikigai kita ya. Betul. Ya. Jadi gimana mau running kan aja ikigainya nggak ada di situ. Ya. Ya, betul. Jadi bagi saya ikigai itu mentor gitu. Apalagi produk itu habis kan cepat, nggak akan manjang. Ya. Yakin deh, nggak akan manjang. Malah rugi endingnya gitu. Nah, bagi saya jangan masuklah ke itu bisnis. Kenapa? Ada ruhnya. Kalau bagi saya di dalamnya itu, di dalam itu ada ruhnya, ada soulnya yang harus benar-benar kita miliki kan aja. Kalau kita nggak miliki soulnya itu ya nggak akan jadi apa-apa kan aja, nggak akan jadi apa-apa gitu. Nah, sejatinya sahabat-sahabat sekalian yang masih berstatus karyawan saat ini, yuk persiapkanlah masa pensiun dengan baik gitu, sehingga akan bisa menambah value kita dan kita akhirnya bisa happy ending. Ini yang seringkali orang abaikan, nggak punya happy ending di situ gitu. Nah, kalau bisa sahabat-sahabat mulailah mempersiapkan masa pensiun meskipun gitu masih muda gitu. Kenapa? Semakin cepat kita mempersiapkan masa pensiun, semakin besar peluang kita untuk sukses gitu. Ya. Di masa Jadi pensiunpreneur itu tidak harus ketika kita betul-betul pensiun dalam arti usia kita sudah enggak, tidak. sudah habis gitu ya, Betul. maksudnya habis dalam Betul. Nggak bisa bukan begitu kan, udah bergeser malah saat ini banyak anak muda saat ini kan aja yang memilih jadi pensiun gitu. Nah, pensiunan itu mereka ingin persiapkan jauh-jauh hari gitu ya gitu, jauh-jauh hari sehingga mereka memungkinkan untuk bisa mendapatkan value di situ, value di mana orang-orang ketika mau masa pensiun masih muda pensiun dan dia dapat uang yang luar biasa. Nah, kalau ini bisa kita lakuin, maka kita akan lebih merasakan kebermanfaatannya kan untuk menjadi sukses di masa pensiun. Jadi aku kemarin 5 tahun kerja, jangan gitu. Untuk pensiun sekarang nggak bisa diduga di 55 kan Ujang. Di usia muda pun masih bisa. Ya kenapa? Kondisi lingkungan ya lagi tidak baik-baik saja, kita aja bahasanya. Mungkin Tuh. baru kerja setahun di PHK. Bisa jadi. Pensiun gitu. Betul, ya. udah pensiun gitu. Ya. Nah, statusnya udah tinggal kan ketemu nggak konsep yang kita kembangkan. Pensiun itu pasti. Pensiun sukses itu pilihan gitu. Ya. Nggak enggak milih sendiri gitu. Itu kan Ujang. Oke. Ini dari Mbak Nuke kembali WA Pak ya? Ya. Maaf, cari mentor yang benar itu yang bisa membantu kita bagaimana? Pak katanya. Oke. Dan saya mau happy ending kan. Oke. Ya, Tayuke ya? Nuke. Memang untuk mencari mentor tidak mudah. Saya bilang carilah mentor itu satu yang punya background praktisi dan dia juga punya konsep alias akademik gitu. Jadi kita perlu mentor yang menguasai praktisi dan teori kan. Harus di situ. Ya. Kalau teman-teman mau merasakan bahwa punya mentor dia jago praktek saja, bagi saya kurang pas. Ya. Karena biasanya yang menggunakan konsep praktisi saja dia lebih ke masa lampau. Masa lampau kan itu. Ya. Nah, yang utama ketika dia kalau kita hanya punya mentor yang akademik saja, biasanya masa depan. Teori ya. Nah, saya meminta kuncinya adalah carilah mentor yang menguasai dua-duanya gitu. Satu dia kuasai praktek, dua dia kuasai
teori. Dan itu berada di masa kini ya Pak Mary? That's the point. Apa kata kuncinya? Disitulah mentor itu akan memberikan apa? Kata wisdom. Dia akan memberikan wisdom kepada anak mentinya gitu. Yeah. Nah, tapi caranya gimana ya? Banyaklah berjejaring. Yeah. Di mana? Ya di bisnis gitu. Yeah. Di akademisi. Yeah. Mungkin di Kadin juga pasti ada. Bisa, di bisa. Karena atau ada. di dinas-dinas. Betul, ada. Yeah. Ya kalau teman-teman mau ke kilat emang enggak. Atau di apa? Rumah BUMN. Ada rumah BUMN ada. Gitu. Itu punya. Ya kalau mau ke kilat silakan. Nanti ketemu langsung sama saya ya. Yeah. Gitu. Di kilat. Kalau kita sih kumpulnya di Jumat malam atau Minggu pagi ya. Silakan janjian aja gitu. Karena aku punya bisnis ini, boleh nggak jadi mentor? Boleh gitu. Saya kan bantu sih dan kapasitas kita maju bersama kan gitu. Yeah. Gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat Tenuke silakan aja teh, itu bagi saya. Jadi requirement-nya yang selanjutnya kalau salah kemudian mentor itu punya niat ikhlas berbagi kemudian. Ya. Kenapa dia mau anak menti dia itu benar-benar punya nilai lebih gitu. Ya, dan harus lebih sukses dari mentornya. Betul sekali. Nggak ada tuh, saya takut ilmu saya dicuri saat ini. Jangan. Kalau selalu bilang kamu jangan. Memang guru itu kalau mau menjadi guru yang baik tuh, sukses itu dari 10 jurus berikanlah 9. Tapi apa maknanya kamu jangan? Maknanya adalah bukan berarti kita tuh tidak. Yang satu tuh tidak akan pernah dikejar gitu. Kenapa kamu jangan? Karena dia selalu belajar terus gitu. Yeah. Belajar dari pengalaman, belajar dari yang teori, maka yang satu itu tidak akan pernah selesai diberikan kepada anak mentinya. Kenapa? Karena dia selalu belajar gitu. Kecuali mentornya nggak pernah belajar. Nah, itu akan memberikan speed up ya kepada teman-teman sekalian. Maka kalau mau ya silakan diskusi di sini di Kilat, ketemu di Kilat ya boleh aja ya. Nah, kita punya ruangan tuh di depan ya berdiskusi gitu. Nah, bisa kita bantu memodelkan bisnisnya apa yang harus dilakukan gitu. Silakan. Sehingga Kilat juga punya kontribusi dalam hal pengembangan diri daripada sahabat-sahabat Kilat itu sendiri dalam menjalankan bisnis. Itu kan ngejang. Oke, ini dari Kang Sony kembali. Yep. Karena saya selalu menasehati putri saya. Yep. Kalau jadi PNS harus bisa memberikan kesempatan kerja. Yep. Contoh membeli rumah di pinggir jalan terus dibangun untuk jualan, Yep. bisa dikerjasamakan. Karena menolong itu tidak selamanya harus dalam bentuk uang. Yep. Betul. Apakah nasihat saya sudah benar? Sudah. Karena apa? Karena dari sisi itu ada beberapa poin yang saya ambil dari langsung. Jadi membangun mental, Kang Ujang. Ya, dimana mental daripada anak sudah dididik untuk berbagi. Itu dulu. Yang kedua, anak sudah diajarkan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Yeah. Yang ketiga, tentu saja anak diajarkan berbisnis. Itu Kang Ujang. Kang Ujang langsung ketawa ya. Oke. Ini Kang Nandi, mudah-mudahan kabar baik Kang Nandi. Ini saya nyebut Pak Igan. Wah, alhamdulillah katanya Pak Igan masuk kamar. Oh, Pak Igan. Biar nggak cepat-cepat pulang kali. Ditungguin gitu. Sama Pak Igan, ditungguin sama Pak Igan begitu. Tuh. Jadi emang Kang Nandi yang sering kita yang deg-degan. Kang Nandi mah seneng. Puas gitu. Oke, Bang Duke. Sip katanya Pak Mat. Terima kasih. Nanti saya tindak lanjuti katanya Pak Mat. Boleh silakan kalau Ya. Tenuke mau diskusi silakan ke WA boleh kawannya Ya. ke 081-nya 6 kali 2585 081-nya 6 kali 2585 itu WA bisnis saya untuk kita bisa berdiskusi itu kan jangan. Oke, kita teruskan kembali. Pak Mat, kita masih punya waktu dalam Belbis Pensiunpreneur untuk Ya. malam hari ini sahabat Kelet bersama Dr. Melisa Hendri, dan kita akan tuntaskan sampai pukul 20 lebih 59 lebih 76 76 ya Bang
tanya banget. Yap, Berapa katanya Bang? apanya? Kalau berapa kan? Ya. Silakan aja tunggu ke kilat aja. Kita bisa diskusi di kilat dulu gitu kita. Artinya teh bicara mentor tidak selalu bicara bisnis gitu. Itu tuh. Karena kita juga punya apa misi-misi ideal ya Pak Maria. Betul. Ya. Tetapi tidak semuanya harus dihitung dengan uang. Oke, tidak semuanya dihitung dengan uang. Ya. Itulah gunanya yang saya rasakan kehadiran Kelat di situ. Gitu. Ya. Kelat is not always talking about business gitu. Ya. Jadi nanyanya jangan berapa nanti. Ya. Kapan? Kapan kesini gitu. Kapan pamer ada di Kelet? Saya ada di Kelat itu Jumat malam sama Minggu pagi. Gitu. Gitu. Kalau Minggu pagi itu yang nggak bisa diganggu Jumat malamnya jam 19 sampai 20 15 ya. 20 15 20 30 ya. Nah, Gitu. kalau Minggu pagi nggak bisa diganggunya jam 9.15 sampai Sampai 10.15. 10.15 karena lagi on air. Kecuali Tenuke mau ikut on air gitu. Kapan-kapan juga Boleh berbagi sama-sama. ini ya, berbagi Betul. pengalaman. Betul, sahabat-sahabat Melbi sudah silakan ya gitu. Nah, kamu jangan semakin menarik Kang Ujang. Yeah. Jadi materi kali ini saya mendorong sahabat-sahabat. Saya juga karyawan loh. Wake up, bangun. Jangan selalu mengandalkan yang namanya gaji kita dari kantor. Jangan. Karena suatu saat kita akan berhenti. Pasti karena kita akan berpisah dengan kantor tersebut gitu. Jadi jangan naif gitu. Siapkanlah dari sekarang. Semakin cepat mempersiapkan makin ini. Tinggal teorinya gimana, strateginya nanti saya akan bantu. Bagaimana strategi yang tepat gitu. Ya. Kantor tidak terganggu gitu ya. Bisnis berjalan, pendapat kita 2 kali lipat dari gaji kita. Minimal. Minimal kalau jangan gitu. Ya. Nah, di masa pensiun itu kan rata-rata pensiun itu kan gaji itu hilang 80%. Nah, maka diharapkan di masa pensiun itu minimal yang 80% itu ketutup dari bisnis. Itu logika dasar yang harus kita miliki. Ya, jangan sampai kita tidak bisa mendapatkan pengganti daripada kehilangan uang di masa kita pensiun tadi kan Ujang. Karena kita udah dapat. Saya bilang bangun sebenarnya. Mau kan minggu depan kita udah mulai bisnis satu-satu, bisnis kuliner, gitu, minuman, ya gitu. Bisnis apa? Nanti saya tunjukkan cara memulainya. Bisnis fashion gimana gitu. Minimal bisnis yang relate ke saya lah kan Ujang. Yang relate ke saya, bisnis fashionnya saya ada gitu. Lalu bisnis apa lagi? Bisnis kalau bicara persiapkan bisnis pertanian gitu ya, kopi misalnya gitu ya, padi gitu, oke, cabai gitu. Nah itu bisa jadi bisnis kita di masa pensiun kan ya? Atau mau bahas saham juga nggak masalah gitu. Artinya apa? Kami di Kelat mendorong sahabat-sahabat yang saat ini bekerja masih bekerja, siapkan masa pensiunmu dari sekarang Ya. Dan kita tidak menganjurkan untuk berhenti bekerja saat ini ya. Tidak. Tapi mempersiapkan That's the point. menghadapi That's the pensiun point. nanti. The point gitu. Jadi tidak ada kita di Kelat benar berhenti aja gitu. Tidak. Berhenti terus kita usaha aja. Tidak Sama sekali tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu Kang Ujang. Ya. Sembari kita bekerja, jalankan bisnis. Itu bahasa sederhana. Atau minimal investasi gitu. Ya. Maka di masa pensiun itu kita insya Allah akan lebih baik Kang Ujang. No time to think. Ya. Jangan lama-lama mikir ya. Itu Kang Ujang. Oke, ini ada kabar gembira dari Pak Nepi, Tamer. Yap. Siap Pak, makasih. Nanti dibawain kue aja. Wow. Siap, begitu. Siap. Siap, Tapi begitu. sih bercanda bener ya. Yap. Jadi Tapi kalau kue, enak hati. kalau ada kue juga nggak apa-apa. Nggak bercanda. Bercanda. Insya Allah kita di Kelat kita berbagi ya. Artinya apa? Yuk sahabat-sahabat sekalian yang masih berstatus karyawan, bangun konsep diri yang baru. Ya, kita tidak selama jadi karyawan. Iya. Dan kita insya Allah
Semakin cepat kita mempersiapkan diri, semakin cepat kita akan berhasil. Saya teringat Kang Ujang, kata Pak Dalaskan, cepat-cepatlah habiskan jatah gagalmu. Habiskan jatah gagal di Betul. masa muda. Betul. Semakin cepat, makin cepat kita berhasil. Iya, iya. Ya, jadi kita harus benar-benar mengunci Kang Ujang kehidupan kita di masa pensiun dengan apa? Mempersiapkan bisnis sekarang. Gitu. Oke, itu Kang Ujang. Ya. Pamer, jangan dulu pulang, jalan macet. Kata Kang Nandi. Oh gitu. Ini kita harus jalan sampai Jam berapa? Jam 12. Nemenin Kang Ujang ceritanya Kang Nandi gitu ya. Kalau saya sih bahagia ada tempat. Sampai besok pagi jam 7 ngajar Kang Ujang. Cek dulu ya ke apa Google Map nanti macetnya di mana ya. Kata paling macet ente kayak gitu. Tuh Kang Ujang. Jadi kayak Banyaknya terima kasih, sehat untuk kita semua katanya. amin ya robbal alamin. Iya. Dan ini saya baca WA terakhir dari Kang Sony. Ya. Saya curiga Kang Ujang udah punya usaha sendiri. Kalau udah bilang suatu saat pensiun dari penyiar. Berhasil saya bocorin. Kalau masih bekerja bisa membuka usaha yang dikelola yang lain kan cara yang bijaksana katanya Pak Ya, Betul ya? betul. Ya itu lebih kepada optimasi manajerial skill yang kita Ya. miliki gitu. Oke. Tuh. Pak Mer, Yap. kita harus sudahi perbincangan kita dalam Beldis Pensiunpreneur Ya, Kang Ujang. untuk malam hari ini, Yap. yaitu karyawan, yuk siapin diri menjadi pensiunpreneur. Yap. Alhamdulillah Kang Ujang, Ya. malam ini kita udah selesaikan materi kita, dan saya senang sekali Kang Ujang. Saya sebagai dosen, saya sebagai praktisi membangunkan kesadaran teman-teman saat ini. Ya. Hey, wake up, ya, bangunlah. Gitu. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Ini kondisi lagi nggak baik-baik saja gitu. Tapi kalau kita benar-benar mempersiapkan dengan baik, insya Allah kita kan baik-baik saja gitu. Bahkan di balik masalah ini ada peluang besar gitu. Ya. Nah, jadi kita harus benar-benar memastikan diri kita bisa mempersiapkan dengan baik. Dan peluang itu tidak jauh-jauh Pak Mer ya? Yap, ada di sekitar Ada di kita. sekitar kita. Betul. Nah, tinggal cara pandang kita saja yang harus kita rubah gitu. Once ketika seseorang dia punya persiapan memasuki, maksudnya baru berapa tahun lah kerja lah gitu, dia harus benar-benar bisa kerja. Oh, saya harus mempersiapkan nih di masa pensiun, bisa saya mempersiapkan side business gitu. Nah, saya teringat konsep yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki gitu. Take your side hustle gitu. Jadi jadi kan bekerja itu adalah belajar, bukan untuk cari duit gitu. Kenapa? Ketika kita cari duit, kemudian dapat duit diberikan aset investasi, dapat uang dari investasi tadi diputar lagi beli aset, supaya apa? Aset itu menghasilkan uang gitu. Nah, jadi bagi saya, oh iya betul, saya setiap momen harus belajar gitu. Dan ada kalanya titik tertentu orang butuh dari ilmu yang saya dapatkan dari belajar itu. Ya. Investasi itu bisa That's the aset point. dan Ke investasi diri. diri namanya. Betul. Ya. Nah, dia tuh menggulung. Ada sebuah konsep dari Warren Buffett, menggulung aset gitu. Jadi menggulung aset kita putar, tapi memang butuh sabar gitu. Ya. Itu filosofi investasi yang saya dapatkan dari Warren Buffett. Yang paling utama dalam berinvestasi adalah sabar kan gitu. Sabar. Jalani prosesnya, nikmati prosesnya gitu. Maka suatu waktu kita akan menikmati hasilnya gitu. Tapi ada time frame. Nah, time frame-nya berapa Kang Ujang? Nah, 5 tahun. tahun. Jadi kalau saya nanam sekarang gitu ya, 2025, 2029 maksimal insya Allah saya udah panen. Optimal lah panennya gitu. Maka saya tidak akan pernah berhenti Kang Ujang untuk berinvestasi pada satu bisnis gitu. Asal sepanjang bisnis itu bisa saya kawal, bisa saya rawat gitu, saya manage gitu. Saya bilang, saya harus ngelit di situ gitu.
Saya harus ngeliat di situ supaya apa, dia running as per my knowledge, my competencies gitu. Nah, saya bilang sabar itu nomor 1. Sehingga saya harus benar-benar bisa menjaga apa ya, emosi Kang Ujang. Ini kapan berhasilnya kita tanya gitu-gitu. Ini kapan berhasilnya uang ini, bisnis ini gitu. Tapi kita harus sabar. Nah, 3-5 tahun itu taruhannya Kang Ujang. Nah, biasanya Kang sampai 1 tahun aja banyak yang nggak mau gitu ya, menahan sabarnya, akhirnya apa, bubar gitu kan. Ada nggak gitu Kang Ujang? Banyak banget, Banyak ya. apalagi pensiunan gitu ya. Nah, jadi apalagi kita sebagai karyawan, daripada pusing-pusing paman, saya stop aja bisnisnya gitu. Padahal pada titik itu bisnis masih prospek untuk dikembangkan, masih prospek, tapi dia stop bisnis itu. Nah, saya mikir gini, wah memang saya harus benar-benar apa ya Kang Ujang, benar-benar memperhatikan bisnis itu berjalan dengan baik. Saya harus kawal dengan baik, menggunakan sistem. Saya harus benar-benar bisa berbagi tugas sama partner saya gitu. Saya harus disiplin, saya harus fokus, saya harus konsisten. Nah, maka di masa pensiun, pas masa pensiun itu selesai dengan asumsi 5 tahun nanti Kang Ujang ya tuh. 5 tahun itu uang udah nutup kembali gitu dari pengurangan gaji kita karena kita pensiun. Itu penyelamat dalam artian income kita di masa pensiun akan running well. So, jadi ada 5 tadi Kang Ujang ya. 1, tetapkan dalam mindset kita bahwa kita tidak akan mungkin kerja selamanya di perusahaan itu gitu. 2, define your ultimate goal, yaitu financial freedom. 3, pilihlah bisnis sesuai ikigaimu. 4, carilah mentor gitu. Oke. 5, jalankan gitu. Jalankan. 6, apa Kang Ujang? Terus lakukan yang namanya improvement. Perbaikan terus menerus ya. Oke. Yang terakhir apa Kang Ujang? Konsisten dan berdoalah gitu pada Allah. Konsisten aja. Ada peluang nih, ikut. Ada peluang, jangan tutup mata tutup mata. Ya udah, saya saat ini bisnis kuliner udah. Ya, kue sama partner saya udah selesai di situ. Bisnis apa lagi? Bisnis yang namanya sama orang WO, udah itu aja. Yang utama saya suka nulis. Saya suka training, saya belajar orang. Udah itu aja. Maka saya tidak akan digoda lagi. Wah, kalau Kang Ujang ngajak saya di sana invest aja deh, nanam aja gitu. Saya nggak mau turun ke. Tapi berapa saya dapat sebulan berapa? Gitu. Clear kan? Nah, ada satu kunci yang saya dapatkan sekarang Kang Ujang. Saya belajar dari Warren Buffett, dari Robert Kiyosaki, dan lain-lain ya. Saya hanya akan masuk ke bisnis yang saya punya yang namanya laporan keuangannya. Dah, that's it. Saya udah gak mau lagi. Kalau saya punya laporan keuangannya dan saya investasi ke dalam benar-benar bagus manajemennya, saya mau. Tapi kalau enggak, udahlah, cukup gitu. Pasti saya kayak buang garam ke laut lah. Gak mau saya kerja. Nah, kacamata ini harus kita benar-benar bangun positif. Bagaimana orang bisa ngelihat bisnis kita tuh secara positif gitu ya. Laporan keuangannya bagus, manajemennya kuat. Itu sebenarnya ESG kan. ESG itu bicara tentang apa? Environment. Bisnis kita tuh tidak merusak alam, sosial. Bisnis kita tuh bermanfaat buat masyarakat. Terakhir apa? Governance. Ya. Governance itu tata kelolanya bagus gitu. Nah, kalau itu masuk dan enggak, prospek bisnisnya akan masuk. Tapi kalau enggak deh, saya udah nggak mau lagi. Dirayu pun saya udah nggak mau. Dirayu nggak mau diancam. Apalagi itu. Nah, jadi kita di masa bekerja sebagai karyawan itu bangun lah ya. Gitu. Minggu depan mau bahas bisnis apa? Yuk saya jabanin. Kalau saya sih bisnis, terus saya jadi konsultan gitu. Itu bisa jadi bisnis. Insya Allah kita bahas minggu-minggu selanjutnya kan.
Oke. Jadi sahabat-sahabat mau belajar, yang jadi karyawan mau belajar bisnis ataupun mau mengembangkan bisnis, karena Pak dalam program Belbis Pensiun ada dua konsep, mau jadi pensiun atau mau mengembangkan bisnis yang di masa pensiun tadi dengan konsep corporate entrepreneurship. Itu Kak Jang. Oke. Dan saya tutup dengan ini apa? Saya mau bisnis kelapa karena kelapa lagi menjanjikan kan. Jangan sebut-sebut kelapa depan saya. Itu nanti saya dengan Bu Nende ngingetin, "Hui, senten sekarang 48 ribuan." Kira-kira ketimbang kelapa. Enggak, ya. Enggak gitu ya gitu. Enggak Kang Ujang. Itu Ujang. Kita sudahi Pak Mer. Yap. Perbincangan kita dalam Belbis Pensiunpreneur untuk hari ini Jumat 25 April 2025. Terima kasih insight yang sudah disampaikan untuk sahabat-sahabat Kelight, Pak Mer. Sama-sama Kang Ujang. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat Kelight yang sudah lihat bersama Belbis Pensiunpreneur hari ini. Dan sahabat Kelight, kita sudahi perbincangan kita bersama Dr. Merisa Hendri, SIPMM. Beliau Wakil Ketua Kadin Kota Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Jawa Barat, kemudian juga dosen pasca sarjana Universitas Widya Tama Bandung. Kita akan coba kembali dengan topik yang tidak kalah menarik dengan malam hari ini ya Pak Mer, Ya, di betul, Jumat mendatang. Sekaligus saya Kujang Sidabaga juga undur diri dalam Belbis Pensiunpreneur untuk malam hari ini.